Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Inengah Kertabesung dari Universitas Udayana. Kembali menyajikan kuliah online, mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Adapun topik yang akan dibahas adalah tentang sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban manusia, bagaimana peradaban manusia terhadap teknologi itu? Peradaban manusia itu di mana manusia yang memiliki kemampuan yang melebihi dari makhluk ciptaan lainnya, khususnya dalam fasilitas berpikir, tentu lebih mengedepankan tentang logika. Manusia segala sesuatunya berdasarkan atas logika. Nah, adapun logika ini, segala sesuatu yang dikerjakan itu berdasarkan atas nalar. Segala sesuatu yang diciptakan itu berdasarkan atas kemampuan otaknya, kemampuan mengembangkan otaknya. Kemudian, di samping itu, manusia juga mengembangkan segala sesuatunya itu berdasarkan atas rasionalitas. Apakah yang diciptakan ataukah apakah yang dikerjakan itu rasional atau tidak? Kemudian berikutnya, manusia itu mampu bersifat kritis. Nah, sikap kritis inilah nanti yang menimbulkan suatu inovasi-inovasi baru jika segala sesuatunya itu tidak berkenan. Misalnya pekerjaan itu menyusahkan, tentu berusaha manusia itu akan membuat pekerjaan itu lebih menyenangkan dengan cara-cara tertentu. Nah, sikap-sikap kritis inilah yang akan menciptakan suatu inovasi-inovasi baru melalui suatu teknologi. Nah, patut kita cermati bahwa manusia itu memiliki kebutuhan hidup yang beragam. Masing-masing individu punya kebutuhan yang berbeda, walaupun secara mendasar itu sama. Manusia dalam hal ini untuk hidupnya perlu makan. Namun, antar individu manusia itu kebutuhan makannya juga tidak sama. Tidak sama. Ada yang suka makanan Eropa, ada juga makanan tradisional, ada juga makanan Jepang, Itali, dan lain sebagainya. Nah, itulah kebutuhan hidup dari manusia yang berbeda-beda. Jadi, dari sisi makanan saja, kebutuhannya itu sangat beragam antar individu. Tetapi secara mendasar, manusia memerlukan makanan untuk menopang hidupnya. Kemudian juga manusia perlu kebutuhan sekunder. Kalau tadi makan itu primer, yang sekarang kebutuhan sekunder. Seperti misalnya pakaian. Nah, pakaian pun juga berbeda antar individu kesukaannya. Ada yang inginnya terbuat dari wool, atau juga ada yang suka berpakaian sederhana. Yang penting bisa menutup hidup, menutup tubuhnya. Namun di pihak lain, beberapa orang tentu menginginkan pakaian yang berbeda, dengan kualitas baik, dengan harga yang mahal, untuk menambah gaya hidup. Jadi berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Begitu juga manusia sekarang ini memerlukan alat komunikasi, khususnya di kalangan anak-anak muda. Kadang-kadang para muda-mudi ini tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Tidak menggenggam handphone dalam 1 jam, ataukah dalam 1 hari atau 2 hari, ada yang merasa kehilangan, ada yang merasa janggal. Jadi, hampir handphone itu merupakan kebutuhan yang wajib melekat pada manusia sekarang ini.
Begitu juga sebagai seorang mahasiswa, tentu membutuhkan buku untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, mungkin buku ini kebutuhannya juga tidak sama. Antar individu itu tidak sama. Beda-beda. Ada yang suka textbook, ada yang suka jurnal, ada yang suka majalah, atau ada yang suka yang bacaan yang ringan-ringan. Jadi berbeda antar individu satu dengan individu yang lain. Kemudian ada juga perlu aksesoris, jam misalnya, untuk mengingatkan tentang waktu. Kebutuhan jam juga antar individu berbeda. Ada yang suka yang mahal, ada yang sekedar yang penting ada hurufnya dan hidup bisa menunjukkan waktu yang tepat, itu sudah cukup. Tapi di pihak lain ada juga yang dipakai untuk meningkatkan gaya hidup, untuk agar lebih pede hidupnya. Nah, juga transportasi. Manusia juga membutuhkan transportasi. Ada yang suka sepeda motor, ada suka sepeda, ada suka mobil, dengan kualitas yang berbeda-beda. Ada yang penting hidup, bisa digunakan. Kemudian ada yang maniak terhadap merek tertentu, karena punya kelebihan-kelebihan dari alat transportasi ini, yang sesuai dengan keinginannya. Juga sekarang ini juga orang kalau bepergian suka menggunakan pesawat terbang ataukah pesawat laut. Nah, inilah beberapa kebutuhan-kebutuhan manusia. Tentu kalau dijabarkan kebutuhan manusia itu tidak akan cukup kita jabarkan dalam 1 atau 2 jam dari A sampai Z. Karena masing-masing punya kebutuhan berbeda, masing-masing punya keinginan dengan kualitas berbeda. Tentu inilah gambaran yang singkat tentang kebutuhan manusia. Nah, di pihak lain masih banyak ada kebutuhan-kebutuhan terhadap hidupnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini tidak muncul secara seketika, tidak muncul secara tiba-tiba. Ada barang-barang seperti ini, barang-barang ini adalah hasil dari teknologi. Teknologi itu tidak muncul seketika, tapi berproses. Nah, sekarang barang-barang yang tadi merupakan suatu proses dari teknologi. Apa itu teknologi? Nah, teknologi berasal dari kata tekno dan logi. Logi itu ilmu, tekno itu cara. Jadi suatu pengetahuan tentang cara. Cara harfiah seperti itu, namun penjabarannya sekarang ini sudah sangat meluas. Jadi, satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia demi keuntungannya agar mendapat kemudahan, agar mendapatkan hasil yang lebih banyak dengan hasil yang lebih efisien. Nah, tentu definisi ini tentu akan berkembang sesuai dengan kebutuhannya, tapi intinya bahwa teknologi itu merupakan suatu cara bagi kita untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih efisien, dan lebih mudah. Nah, berbeda halnya dengan peradaban-peradaban pada manusia. Tentu masing-masing peradaban, teknologi yang dipakai juga berbeda. Namun secara umum, teknologi itu merupakan suatu proses meningkatkan nilai tambah. Jadi bagaimana suatu teknologi itu mampu meningkatkan hasil atau produktivitas. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan itu memudahkan bagi umat manusia. Memudahkan. Jadi cara-cara yang sulit bisa dibuat lebih mudah. Itu berkat teknologi. Misalnya, kalau dulu pakai mesin ketik, yang mesin ketik jadul kayak seperti dulu, sekarang mungkin sudah zamannya tidak dipakai lagi.
Tapi sekarang sudah pakai fasilitas laptop, fasilitas komputer, yang tentu kemampuannya itu lebih tinggi. Nah, itu berkat teknologi. Kemudian juga yang ketiga itu struktur dan sistem kinerjanya itu lebih efisien. Suatu saat pasti dicari yang lebih efisien. Ini terus berkembang. Tidak hanya sekarang, mungkin ke depannya terus akan dicari cara-cara yang lebih mudah dan lebih efisien. Sama seperti dengan sistem pada laptop misalnya, yang menggunakan sistem Windows. Jadi ada Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 4. Itu tujuannya untuk memberikan fasilitas yang lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih efisien dalam pengoperasiannya. Nah, begitu proses seterusnya, itulah berkat dari perkembangan teknologi. Kalau dulu itu cukup zaman prasejarah ya zaman batu. Hasilnya ya seperti ini. Jadi proses itu sesuai dengan peradabannya. Jadi perkembangan teknologi sekali lagi tidak muncul secara tiba-tiba. Adanya mungkin sekarang mobil, adanya sekarang handphone, itu tidak terjadi seketika seperti yang kita dapatkan, tapi melalui suatu proses. Nah, teknologi itu sudah diterapkan mulai zaman prasejarah sampai dengan zaman modern. Zaman prasejarah juga ada teknologi, misalnya bagaimana cara mendapatkan atau membuat api, atau bagaimana cara mendapatkan alat bantu, walaupun zaman itu masih berupa batu-batuan dipakai sebagai alat. Nah, beda halnya dengan zaman modern, yang semuanya serba digital. Nah, itu juga melalui suatu proses. Handphone pun yang di zaman digital ini, yang dikenal dengan mungkin dengan sistem operasi Android ataukah iOS, itu berbeda-beda atau berproses. Dari yang jadul seperti ini, ada telepon rumah, kemudian berkembang, berkat perkembangan teknologi akan menjadi handphone yang Anda pegang sehari-hari. Dan itu pun nanti suatu saat handphone yang Anda pegang itu akan menjadi jadul. Akan ada versi yang baru, yang lebih mudah, lebih bagus, kemudian lebih enak dipakai. Nah, itulah proses dari teknologi atau perkembangan dari teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu sudah mulai zaman prasejarah. Karena manusia itu mempunyai kelebihan yang terus mempunyai rasa kritis, ingin meningkatkan kemampuan sehingga berproses mencari-cari jalan yang terbaik. Nah, secara umum, Alvin Toffler membagi perkembangan teknologi itu menjadi 3 gelombang atau dikenal dengan the third wave. Gelombang yang pertama itu tahun 800 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Dikenal dengan gelombang pembaruan. Di sini lebih berfokus kepada teknologi pertanian. Bagaimana menggarap hasil pertanian, ataukah lebih awal lagi bagaimana penduduk pada saat zaman prasejarah mungkin dengan cara nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan hasil berburu, berharap mendapatkan hasil dari berburu, tapi lama-lama mulai hidup menetap, mulai bercocok tanam, kemudian berkembang lagi, mulai melakukan inovasi-inovasi, sehingga hasilnya menjadi lebih banyak dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, itu zaman gelombang pertama, lebih berfokus kepada teknologi pertanian. Nah, pada saat itu, hubungan antar manusia sangat dekat. Jadi hubungan personal antar manusia sangat dekat. Misalnya dalam suatu kelompok akan terjadi komunikasi yang sangat dekat. Sangat akrab. Jadi berbeda dengan zaman gelombang kedua. Hubungan antar manusia sudah semakin menjauh. Ini pada zaman gelombang kedua itu dikenal dengan
revolusi industri, mulai ditemukannya industri, mulai ditemukannya gas, mulai ditemukannya batu bara, minyak bumi, sehingga dikembangkan mesin uap yang merubah zaman pada saat itu menjadi zaman revolusi. Transportasi sudah ditemukan. Nah, hubungan pada saat itu menjadi impersonal atau komunikasi dikuasai oleh media massa. Jadi orang sudah menggunakan media massa sebagai alat komunikasi, baik melalui majalah, melalui koran, ataukah melalui radio, televisi, dan lain sebagainya. Ini terjadi pada gelombang kedua, tahun 1700 sampai 1970. Kemudian pada zaman yang terakhir itu zaman ketiga atau gelombang ketiga. Itu mulai tahun 1970 sampai sekarang, kemajuan teknologi berkomunikasi dan didukung oleh big data, pengolahan data. Nah, kemudian karena ini teknologi komunikasi sudah berkembang, otomatis hubungan antar personal, antar individu itu sudah mulai jarang. Dan bahkan karena komunikasi yang sudah bagus, orang itu bisa berhubungan dengan orang lain yang jaraknya ribuan kilometer. Misalnya, orang antar pulau bisa berkontak langsung, antar benua bisa berkontak langsung dengan melihat gambar, kemudian mendengar suaranya. Ini berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah, dengan demikian, komunikasi terdekat dengan antar individu itu tentu akan semakin berkurang. Nah, perkembangan zaman teknologi itu ada zaman prasejarah atau nirleka. Pada zaman ini teknologi tetap berkembang walaupun pada zaman itu tulisan itu belum ada. Nah, tentu perkembangannya itu berbeda. Nah, pada saat itu mungkin yang terbagus, karena pada zaman ini kan pada zaman prasejarah, zaman batu, kemudian zaman batu muda maupun batu besar, tulisan belum ditemukan. Belum bisa berkomunikasi melalui tulisan. Jadi banyak bukti-bukti ditunjukkan adanya kerajinan-kerajinan batu yang sampai sekarang bisa kita saksikan. Kemudian beralih berikutnya perkembangan berikutnya ke zaman logam. Jadi banyak bukti-bukti tentang kerajinan-kerajinan dari logam. Begitu juga berikutnya dengan zaman besi. Sudah mulai menggunakan alat-alat bantu yang terbuat dari besi. Kenapa zaman besi itu belakangan? Karena proses peleburan besi itu memerlukan suhu yang lebih tinggi agar bisa melebur dibandingkan dengan logam. Dan hasilnya pun itu menjadi lebih halus dan lebih tajam. Maka pada zaman besi digunakan sebagai alat bantu pada senjata tajam. Bisa digunakan di dapur, kemudian berburu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah zaman milenial. Nah, zaman ini sudah memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan pada zaman ini, kalau zaman prasejarah sampai dengan zaman besi, kadang-kadang dalam komunikasi ataukah dalam pembelian barang itu masih menggunakan cara-cara barter, cara pertukaran, baik dengan barang berharga seperti emas, itu berlian, itu bisa ditukar dengan barang yang lainnya, memakai barter. Nah, kemudian pada zaman sekarang, walaupun masih orang itu memakai uang untuk pembayaran, namun perkembangan berikutnya itu sudah menggunakan kartu. Orang tidak perlu membawa uang lagi. Bahkan orang yang tidak punya uang pun bisa belanja.
karena fasilitas kartu kredit ataukah dengan memakai ATM. Nah, ini perkembangan yang sangat cepat terjadi di zaman-zaman milenial. Jadi perkembangannya sangat cepat di zaman-zaman milenial. Ada hal-hal yang tidak terduga, akhirnya terduga berkat dari perkembangan teknologi. Nah, secara garis besar, tahapan-tahapan perkembangan sains dan teknologi itu ada tahapan pertama itu sampai dengan revolusi industri. Bidang yang dikembangkan itu adalah bidang pertanian, permesinan, dan kedokteran. Nah, yang menunjang dari bidang teknologi itu adalah keterampilan mekanik dan pembuatan peralatan. Nah, pada zaman ini, pada zaman revolusi industri itu, hanya pendekatannya itu berdasarkan atas pengalaman. Belum melakukan pendekatan secara ilmiah. Nah, kalau sekarang pun itu masih ada, itu seperti pandai besi. Dia hanya menggunakan pengalamannya untuk membuat pisau, membuat keris, ataukah membuat senjata tajam lainnya. Itu pandai besi. Kemudian, tahapan yang kedua itu sesudah revolusi industri sampai dengan permulaan abad ke-20. Bidang yang berkembang pada zaman ini adalah permesinan, konstruksi, dan teknik listrik. Sedangkan pendukungnya adalah mekanika, termodinamika, listrik magnet. Nah, pada tahapan ini sudah melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Jadi sudah melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Namun pendekatan ilmiah yang paling kontennya sering terjadi adalah pada abad ke-20 hingga sekarang, di mana bidang teknologi yang dikembangkan itu adalah teknologi dan material. Nah, penunjangnya itu adalah masalah atom, molekul, pengetahuan material, ikatan-ikatan kimia. Nah, pada zaman ini pendekatannya atau pada zaman sekarang itu kombinasi antara teknologi dan sains. Jadi teknologi dan sains itu saling melengkapi, sehingga perkembangannya itu sangat pesat, karena memanfaatkan sains sebagai penopang utama dari teknologi itu sendiri. Nah, kemudian, itulah secara peradaban dari teknologi. Jadi peradaban teknologi itu sekali lagi tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi berproses dari zaman batu sampai dengan zaman sekarang. Dari zaman prasejarah sampai dengan zaman milenial. Semuanya berproses dan tidak seketika terjadi. Nah, kemudian dengan perkembangan yang pesat dari teknologi sekarang ini, maka akan menimbulkan dampak. Ada dampaknya, ada hal positif, pasti ada hal yang negatif. Nah, dampak yang negatif adalah kita itu diperbudak oleh teknologi. Termasuk para mahasiswa pun itu sudah diperbudak oleh teknologi. Bisa kita saksikan, misalnya pada saat tidur, masih menggunakan handphone, bukan untuk istirahat, tapi masih pegang handphone, pegang laptop. Masih berkomunikasi pada saat tidur. Kemudian pada saat nyetir ataukah pada saat mengendarai motor, walaupun ini sangat-sangat berbahaya, itu karena kita diperbudak oleh teknologi tetap juga menggunakan handphone. Bahkan mungkin WA ataukah nge-tweet sambil berkendara. Nah, itu tentu sangat berbahaya karena konsentrasi itu kita tidak kepada jalan tapi kepada HP. Nah, ini kita diperbudak. Begitu juga pada masalah sosial, kita kumpul-kumpul di masyarakat ataukah di suatu tempat. Kita berkumpul tetapi kita berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Komunikasi dengan orang-orang di seberang. Kayak kita itu berkomunikasi dengan hantu. Ya, dengan hantu. Karena apa? Wujudnya kita tidak tampak secara nyata,
tetapi mampu kita berkomunikasi. Termasuk juga kuliah ini pun juga kuliah hantu. Kita hanya bisa menyaksikan gambar yang bergerak dan suara, tapi secara nyata atau secara fisik kita tidak bisa menyaksikan. Nah, itu merupakan sisi negatif dari teknologi. Kemudian yang kedua, tenaga kerja berkurang. Jadi teknologi itu menciptakan suatu mesin yang mampu memproduksi lebih banyak dan lebih efisien. Nah, dengan demikian tenaga manusia yang diperlukan tentu akan berkurang. Tidak manual lagi. Bahkan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya itu sudah tergantikan oleh robot. Jadi manusia menjadi terpinggirkan. Nah, inilah dampaknya bisa dilihat pada negara berkembang dan negara maju. Negara maju sudah dominan menggunakan mesin. Sedangkan negara berkembang masih kebanyakan manual. Misalnya pelihara sapi masih nyabit. Tapi kalau di negara maju dengan menggunakan mesin. Jadi berhektar-hektar bisa disabit dalam waktu yang singkat sehingga mampu memelihara ternaknya menjadi ribuan. Berbeda dengan di kita. Kadang-kadang hanya mampu 2 ekor atau 3 ekor. Nah, ini dampaknya tentu yang maju akan semakin maju, kemudian negara berkembang semakin tertindas. Karena dengan jumlah produksi yang banyak, secara massal tentu akan menghasilkan harga yang lebih murah. Harganya lebih murah. Nah, di negara berkembang yang kita kemampuannya sedikit karena berdasarkan atas manual, tentu merasa kalah bersaing dengan negara-negara maju dalam hal produktivitas. Ini dampak dari teknologi. Kemudian dampak berikutnya adalah limbah. Itu menimbulkan polusi. Polusi terhadap udara, polusi terhadap suara. Jadi banyak suara mesin, banyak motor menghasilkan asap, karbonnya tinggi. Nah, tentu ini menimbulkan polusi. Begitu juga terhadap cemaran. Ada mencemari air, mencemari tanah, mencemari lingkungan. Tentu ini akan berbahaya terhadap lingkungan. Juga produksi plastik, hasil teknologi itu kita menghasilkan plastik. Nah, sekarang ini banyak lingkungan tercemar karena plastik, baik di darat maupun di laut. Banyak ikan laut yang terpengaruh oleh plastik itu, misalnya dia mungkin terkena bahan-bahan yang terbuat dari plastik yang tidak mungkin tersingkirkan ataukah mungkin tereliminasi dalam waktu yang singkat. Nah, itulah dampak dari perkembangan atau kemajuan dari teknologi. Kemudian dampak yang berikutnya adalah manusia akan lebih cenderung individualis, cenderung bersifat individu. Jadi seolah-olah hidup untuk dirinya, jadi bukan untuk orang lain. Nah, maksimal biasanya hidup untuk keluarga yang terdekat. Jadi rasa sosialnya mungkin akan menurun. Nah, karena dari awal sudah komunikasinya secara individu, kemudian karena pagi-pagi orang itu berangkat kerja, malam baru pulang. Jadi yang dipikirkan hanya dirinya dan keluarga kecilnya, tidak berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalaupun itu terpaksa mungkin terjadi ya, itu karena terpaksa. Harus mungkin kayak di Bali ada ngayah di Banjar. Nah, dengan demikian, tapi secara umum, timbul dampak dari teknologi ini, perkembangan teknologi menimbulkan rasa individualis. Baik, itu yang dapat kami sampaikan tentang peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Kami berharap untuk memberikan masukan-masukan pada video ini. Jadi silahkan tulis di bagian komen agar kami bisa
menambah wawasan dengan lebih baik. Dan jika tertarik dengan materi, silahkan tetap berada di channel kami untuk mencari informasi baik tentang mata kuliah ilmu kealaman dasar maupun tentang ilmu yang lainnya. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya.